berbuat dan lakukan. Babela, Babela, lakukan harga Tuhan senang. Baca kitab sucimu, berdoa tiap hari. Lakukan firman Tuhan, lakukan agar Tuhan senang. Halo, selamat pagi. Ya, semuanya Ibu harap dalam kondisi sehat ya. Kita masih bersama-sama akan belajar firman Tuhan melalui kebiasaan yang baru, tetapi masih situasi online ya. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan dua hal. Ada 3 hal yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah Alkitab yang akan kita pakai buat belajar. Yang kedua adalah menyiapkan persembahan supaya nanti pada waktu kita bertemu, persembahan bisa kita bawa pada waktu kita bertemu di gereja. Caranya kita simpan dulu di dalam amplop atau di dalam kotak seperti itu, nanti akan kita bawa ke gereja. Dan terlebih lagi kita harus mempersiapkan hati kita untuk bisa menerima firman Tuhan secara baik ya. Sebelumnya Ibu Eri akan mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam 1 minggu ini. Berkatilah kami pada hari ini, karena kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan kami pakai untuk kehidupan kami, supaya kehidupan kami lebih baik daripada kehidupan kami yang lalu. Ajar kami Tuhan untuk menyiapkan diri kami untuk mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang lebih menjadi manusia baru. Kami berdoa untuk kehidupan kami dan untuk saudara-saudara kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, sebelum kita nanti belajar firman Tuhan, Ibu akan sedikit mengingatkan ya pelajaran kita kemarin, supaya apa yang kita sudah pelajari kemarin itu tidak mengendap begitu saja, tetapi menjadikan landasan kehidupan kita untuk kehidupan kita yang baru. Setiap apa yang kita pelajari hari ini menjadi dasar kita untuk melakukan hal yang baru di waktu yang akan datang, sehingga hidup kita akan semakin diperbaharui, akan semakin diberkati seperti itu ya. Nah, kemarin kita sudah bersama-sama belajar apakah itu pembaptisan, yaitu pernyataan pertobatan. Adik-adik tentunya masih ingat kita kemarin diberikan satu contoh melalui tayangan video yang kita sudah sama-sama lihat, bagaimana seorang anak yang melakukan satu kesalahan tetapi dia tidak mau segera berubah. Tetapi puji Tuhan, pada akhirnya anak itu mau menyadari kekeliruannya dan mau mengubah kehidupannya sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, ada beberapa pesan yang kita akan ingat kembali supaya kita tidak lagi keliru dalam bersikap, menjadi lebih baik juga gitu ya. Yang pertama, bahwa dibaptiskan itu alasannya karena kita itu mentaati perintah Tuhan Yesus Kristus supaya kita dibaptiskan ya, karena kita mentaati perintah Tuhan Yesus supaya kita dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu ya, yang pertama itu karena perintah Tuhan ya. Lalu yang kedua, bahwa kita dibaptiskan karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang bangkit untuk menyelamatkan kita sekalian. Tentunya kalau Tuhan Mesias sudah bangkit untuk menyelamatkan kita, kita harus meresponinya dengan baik. Dengan baik itu yang seperti apa ya? Dengan menyiapkan diri kita supaya layak untuk Tuhan selamatkan. Seperti itu ya, dengan kehidupan yang baru. Lalu yang ketiga, pembaptisan itu adalah sebuah lambang bahwa seseorang itu memasuki kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama untuk memperbaiki sikap-sikapnya yang lalu, yang sekiranya sikapnya itu kemarin kurang baik, melakukan kekeliruan. Saat ini setelah
dibaptiskan, setelah diperbaharui kehidupannya, mempunyai kehidupan yang lebih baik, yang bisa menjadi teladan buat orang lain, menjadi seseorang yang menyukakan hati Tuhan. Nah, tentunya adik-adik sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan kita hari ini apa sih? Nah, tentunya kita akan sama-sama saksikan dan dengarkan, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ruth. Tapi sebelumnya mari kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu pujian, Tuhan inilah hidupku. Mari. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Halo anak-anak, selamat pagi. Mengucap syukur karena penyertaan Tuhan
kita boleh bersama-sama bersatu hati di dalam sekolah minggu Tunas Muda. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, renungan hari ini, mari anak-anak kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur karena kasih karunia-Mu, kami boleh bersama-sama untuk hadir di dalam sekolah minggu Tunas Muda. Berkati renungan pada hari ini Tuhan, biarlah menjadi rema bagi kami semuanya, terkhusus anak-anak kami di sekolah Tunas Muda. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dan biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kalau kemarin di dalam pelajaran pertama yang sudah disampaikan oleh Ibu Eri tentang apa anak-anak? Pelajaran pertama tentang pembaptisan, yaitu pernyataan pertobatan. Kemarin sudah disampaikan, diulas, dan tadi juga sudah direview. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua kali ini masih berkaitan dengan pelajaran yang pertama tentang percaya Yesus. Percaya Yesus menjadi syarat pokok pembaptisan. Anak-anak, kita akan belajar hal yang pertama, apa yang disebut dengan percaya kepada Tuhan, dan juga tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan percaya kepada Yesus. Yang pertama, pentingnya pemeliharaan firman Tuhan. Mengapa pemahaman firman Tuhan sangat penting untuk kita semuanya? Karena untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, anak-anak kemarin juga sudah membaca ya, bagaimana sida-sida Ethiopia dapat mengambil sikap atau komitmen bahwa mereka mau dibaptiskan. Karena mereka dengan setia dan tekun memahami firman Tuhan, memahami apa yang disampaikan oleh Filipus dan juga Timotius. Bagaimana cara anak-anak agar dapat memahami firman Tuhan? Salah satunya anak-anak bisa memahami firman Tuhan bisa dengan berkegiatan seperti sekolah minggu. Anak-anak setia bersekolah minggu, kemudian menghadiri ibadah di gereja kalian, kemudian dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Tidak lupa juga membaca firman Tuhan. Itu sangat penting anak-anak. Nah, untuk cara-cara yang telah disebutkan tadi, anak-anak bisa melakukannya dengan sederhana. Kalau masa sekarang ini kita kan sekolah minggunya online. Anak-anak juga pun bisa dengan setia online sekolah minggu. Saat ini kan Tunas Muda, anak-anak bisa menghadiri, tidak harus datang ke gereja, tetapi dengan setia ikut sekolah minggu melalui online. Dan juga setia membaca firman Tuhan. Tidak lupa anak-anak bisa berbagi apa yang telah disampaikan. Mungkin teman-teman kalian tidak pas kebetulan kuotanya habis atau datanya habis. Anak-anak bisa membagikan, oh aku mau sekolah minggu nih tentang iki. Anak-anak bisa membagikan pada mereka. Nah, yang kedua, kita belajar tentang syarat pembaptisan. Anak-anak mungkin tulisan ini sudah ngerti ya, syarat pembaptisan. Karena anak-anak adalah tunas muda dan selanjutnya juga akan dibaptis. Nah, syarat pembaptisan apa anak-anak? Syarat pembaptisan untuk kalian semuanya yang dengan komitmen ingin benar-benar dibaptis, percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah sikap yang harus kita lakukan dan sangat mutlak, yang wajib dilakukan.
percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau sida-sida Ethiopia bisa mengambil sikap, bisa mengambil komitmen untuk dibaptiskan, haruslah kita sebagai anak-anak Tuhan, kalian semuanya sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga harus bisa bersikap seperti itu. Anak-anak dengan komitmen, aku harus dibaptis. Tetapi dibaptis tidak mudah anak-anak. Langkah pertama, anak-anak juga harus benar-benar percaya, memahami firman Tuhan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan memulai hidup baru. Mari anak-anak, kita semua, anak-anakku semua yang di rumah bisa merenungkan hal ini. Anak-anak, kalau bisa membuka Alkitab, mari kita buka bersama-sama di dalam Kisah Rasul 8 ayat 36. Di situ dikatakan, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu sida-sida itu berkata, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu Filipus pun berkata, jika kamunya sida-sida itu, jika kamu percaya dengan segenap hati, maka kamu boleh dibaptiskan. Nah, sama dengan anak-anak semua. Jika kalian percaya dengan segenap hati, percaya kepada Tuhan Yesus, maka anak-anak pun harus mengambil sikap. Anak-anak pun harus mengambil komitmen, yaitu dibaptis dan bertobat. Banyak hal-hal yang kita lakukan, mungkin tidak hanya di rumah, di sekolah juga bisa, di tempat bermain bisa. Anak-anak bisa mencerminkan sikap-sikap bahwa kalian percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak tidak suka berkata kotor, anak-anak tidak melakukan hal-hal yang buruk bagi Tuhan Yesus. Itu juga mencerminkan bahwa kalian benar-benar dengan segenap hati percaya kepada Tuhan dan melakukan firman itu. Nah, kesimpulan pelajaran hari ini adalah yang pertama, pemahaman kepada kebenaran firman Tuhan adalah dasar yang sangat penting dari seseorang agar percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dari dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, percaya dan bertobat lalu dibaptiskan. Nah, dari kesimpulan 3 hal tadi, anak-anak bisa merenungkan, apakah anak-anak semuanya sudah percaya dan mau bertobat untuk bisa memulai hidup yang baru dengan dibaptis. Banyak hal anak-anak yang kita lakukan kadang tidak semuanya benar, tetapi mari kita dengan segenap hati kita, mari dengan kesungguhan hati kita belajar percaya kepada Tuhan, karena itu adalah syarat mutlak untuk anak-anak bisa dibaptiskan. Nah, tugas hari ini anak-anak bisa membuat daftar atau list, ya, apa saja tindakan anak-anak yang sudah mencerminkan bahwa anak-anak percaya kepada Tuhan. Minimal 5 perbuatan yang sudah mencerminkan bahwa anak-anak percaya kepada Tuhan. Kemudian anak-anak bisa menuliskan di sebuah kertas dan difoto, bisa dikirimkan ke Bu Ruth ataupun Ibu Eri. Ibu tunggu ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari anak-anak kita membuka
kitab suci kita di dalam Kisah Rasul. Mari kita akan membaca ayat hafalan dengan bersama-sama. Kita baca Kisah Rasul 8 ayat 37b. Ayo anak-anak, kita membuka semuanya. Sudah semua? Nah, mari kita akan membaca bersama-sama ayat hafalan ini 3 kali. Ya anak-anak. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. 1 kali lagi. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Rasul 8 ayat 37b. Ya. Anak-anak, kita akan akhiri sekolah minggu Tunas Muda pada hari ini. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk bisa melakukannya dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap hati kita Tuhan. Kami mau melakukannya agar senantiasa perbuatan-perbuatan yang kami lakukan itu adalah mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Selanjutnya kami akhiri sekolah minggu Tunas Muda pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah anak-anak.